Kita mungkin sering kali mendengar bahwa banyak tokoh-tokoh terkenal dunia yang memiliki latar belakang kehidupan yang kelam. Mengapa semua itu dapat terjadi? Apa yang melatar belakanginya? Vincent van Gogh adalah salah satunya. Ia merupakan pelukis yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sejarah seni lukis dunia. Pelukis terkenal abad 18 asal Belanda tersebut telah menciptakan banyak karya seni. Dan salah satu karya masterpiece-nya adalah lukisan The Starry Night. Lukisan The Starry Night menggambarkan pemandangan sebuah desa pada malam hari dengan langit yang dihiasi cahaya bintang dan bulan. Namun siapa mengira, di balik keindahan lukisan tersebut, ternyata menyimpan kisah pilu bagi pelukisnya. Van Gogh melukis The Starry Night selama 12 bulan saat ia tinggal di rumah sakit jiwa. Saat itu, Van Gogh mengalami gangguan bipolar disorder, semacam gangguan kesehatan mental, di mana ia mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim serta depresi yang berat, hingga ia memotong sebagian dari telinganya sendiri. Saat tinggal di rumah sakit jiwa itulah, Van Gogh mengamati langit malam dari jeruji jendela kamarnya. Ia menulis surat untuk saudaranya Theo yang menggambarkan pemandangan indah bintang pada suatu pagi di musim panas tahun 1889. Sebenarnya, saat itu Van Gogh tidak diizinkan untuk melukis. Karena itu ia melukis pemandangan melalui ingatan serta imajinasinya, dan terciptalah sebuah lukisan desa kecil yang sebenarnya tidak ada. Begitu mengesankan kisah di balik terciptanya lukisan The Starry Night, hingga menginspirasi seorang musisi Inggris, Don McLean. Ia menulis sebuah lagu yang berjudul Starry Starry Night. McLean begitu terkesan dengan kisah hidup Van Gogh setelah membaca sebuah buku mengenai kehidupan sang pelukis. McLean menggambarkan apa yang ingin Van Gogh sampaikan kepada orang-orang mengenai penderitaannya karena penyakit mental yang ia derita. Tentang apa yang sebenarnya ingin Van Gogh sampaikan melalui lukisannya The Starry Night. Kehidupan yang harus dilalui Van Gogh pada waktu itu terasa begitu suram. Di samping penyakit mental yang dialaminya, ketidakpastian akan masa depan terasa begitu berat baginya. Karena selama perjalanan karir melukisnya, Van Gogh hanya mampu menjual satu buah lukisan saja. Itu pun terjadi 4 bulan sebelum ia ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Nampaknya semua pengorbanan Van Gogh baru membuahkan hasil setelah ia tiada. Van Gogh merupakan contoh sempurna dari semangat dan kerja keras yang tak kenal lelah. Ketika ia tinggal di Paris, ia menyelesaikan hampir 200 lukisan dalam kurun waktu 2 tahun. Kala itu, Van Gogh terus memforsir dirinya untuk membuat lukisan, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatannya yang terus menurun. Sepertinya Tuhan memberikan kemampuan atau kekuatan khusus kepada orang-orang dengan kehidupan kelam tersebut sebagai bentuk kompensasi atau berkah istimewa. Tuhan mungkin memakai mereka untuk memotivasi banyak orang bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi pencapaian besar dalam hidup. Van Gogh adalah salah satunya. Seseorang yang berhasil dalam bidang seni dalam keterbatasannya. Hal tersebut menunjukkan jika ia mampu mencapai hal-hal luar biasa
di tengah keterbatasan yang ia alami. Pengalaman hidup seseorang seringkali memaksa mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Kesulitan-kesulitan hidup tersebut pada akhirnya membentuk kepribadian seseorang dengan cara yang mendalam. Agar dapat lepas dari kehidupan yang kelam, mereka berusaha keras untuk mencapai kesuksesan. Kesulitan-kesulitan hiduplah yang menjadi motivasi terbesar bagi mereka untuk sukses. Pengalaman hidup yang kelam tersebut, mereka jadikan sumber kreativitas serta inspirasi. Seseorang yang telah mengalami banyak kesulitan, biasanya memiliki ketahanan mental yang kuat. Mereka lebih mampu bertahan dalam menghadapi rintangan. Dan yang terpenting, mereka biasanya lebih menghargai kesuksesan, karena mereka telah merasakan betapa sulitnya jalan yang harus dilalui untuk sampai pada keberhasilan atau kesuksesan tersebut. Bermimpi adalah langkah pertama untuk sebuah perubahan kecil. Sedangkan perubahan-perubahan kecil yang disatukan akan menjadi sebuah keberhasilan besar. Oleh karenanya, jangan berkecil hati ataupun berputus asa ketika masa-masa sulit menerpa hidupmu. Berusahalah untuk tetap semangat dan jadikan sebagai cambuk untuk maju. Karena kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah perjalanan baru menuju sebuah kesuksesan. Ketika dalam masa-masa sulit, jadilah seperti pohon yang kuat saat diterpa badai. Dan berbahagialah saat menghadapi kesulitan, karena sejatinya di tengah kegelapan, bintang paling terang pasti akan muncul. Masa-masa sulit merupakan guru terbaik. Maka tersenyumlah, karena kamu sedang dalam proses belajar menjadi pribadi yang lebih tangguh.